Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi saya akan berbagi ke teman-teman ya tentang bagaimana membangun blog menggunakan Node.js, Express, dan MongoDB. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengupdate data ya. Ya, betul sekali teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menampilkan atau melihat detail dari sebuah post. Karena sebelumnya kita udah berhasil update, delete, create semuanya lah seperti itu. Nah, sekarang kita akan menampilkan sebuah post tersebut. Dan ada membuat helper juga sih. Oke, yang pertama kita lakukan adalah untuk menampilkan detail dari sebuah post. Yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke root-nya dulu. Mana ya? Index root. Untuk menampilkan detail dari sebuah post, kita akan pergi ke root ini. Blog/id dengan menggunakan method get. Tapi kita perlu membuat suatu button atau tombol di sini agar perlu sebuah anchor link gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Kita perlu ke index, bukan index HBS. Nah, di sini kita di cardnya ini kita perlu menambah suatu apa namanya ya? Suatu ini link, di mana link ini merupakan sebuah tombol untuk meredirect ke page detail dari sebuah post. Jadi kelasnya kita buat button button ini aja deh, default. Nah, terus ID-nya ini apa namanya, linknya mengarah ke blog terus ID. Jadi kita ambil ID-nya itu dari this.id. Oke, coba kita refresh sekarang. Oh, belum kelihatan ya, karena kita belum memasukkan show more misalkan. Oh, button default nggak ada, ternyata button primary aja deh. Oke, di show more ini dia akan mengarahkan ke blog dengan ID. Oke, ini adalah detail post. Selanjutnya di detail post ini kita pergi ke, misalkan di rootnya tadi, detail post ini kita perlu edit ini. Kita perlu mencari post yang dikirimkan menggunakan ID. Nah, bagaimana caranya? Ya, gampang sekali. Kita instance dulu atau deklarasi dulu ID postnya. ID postnya itu didapat dari request.params.id. Oke, selanjutnya kita try catch aja langsung. Karena kita menggunakan, kan ini asinkronis, jadi kita menggunakan async await. Detail post misalkan. Detail post sama dengan await post find by ID. Nah, kita sebelumnya sudah menggunakan find by ID juga seperti ini, dan kita akan gunakan lagi find by ID. ID-nya itu dari ID post yang di atas yang ini, dan kita gunakan lin, misalkan lin. Jika sudah, kita coba log misalkan untuk mengetahui berhasil atau tidak detail post. Dan kita akan membuat suatu tampilan. Kita perlu menambah suatu file lagi, misalkan detail_post.hbs. Oke, di sini kita render. Kita akan post dia ngerender di detail post, detail_post. Datanya kita ambil dari detail post ini, post sama dengan detail post. Oke, sekarang untuk kalau dia terjadi error misalkan, ya kita log error, lalu kita return redirect misalkan ke root aja. Oke teman-teman, sekarang kita coba refresh lagi saat saya misalkan, oh di ininya belum ada
apa? Kita coba buat detail H1 detail post. Oke, saya coba refresh lagi, saya coba. Nah, ini dia akan mengarah ke page detail post. Di detail post ini kita akan merender data-datanya kita ya, yang akan diambil dari post tadi. Bagaimananya ya, caranya sangat gampang banget. Kita akan menggunakan sebuah card ya, card yang ada di Bootstrap. Jadi silahkan cari aja Bootstrap. Di sini kita misalkan ambil sebuah card yang mana ya, yang simple aja, tapi yang lebar ya. Nah, kita gunakan card ini aja deh. Copy card dengan width 100%, bodinya, nah title-nya itu kita ambil dari title, misalkan post.title. Coba kita refresh, kita balik lagi ke ini dokumen. Di sini coba kita refresh, nah konten baru. Dan untuk buttonnya kita hilangkan saja, dan untuk ininya, kontennya ya kita ganti dengan menggunakan post.content. Oke, kita refresh. Oke, lorem ipsum. Nah, coba kita buat suatu post lagi ya. Sekarang kita tambahkan misalkan lorem ipsum. Saya tambahkan teks yang panjang. Misalkan sebuah teks panjang seperti ini, sebuah paragraf lah ya. Mana tadi dokumen lorem, kontennya lorem ipsum. Nah, saya simpan. Di sini dia akan sangat panjang sekali ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, kita coba dulu. Oke, di sini detailnya sudah berjalan dengan lancar. Sekarang kita coba melimit sebuah string ya, misalkan di detail ini apa namanya, di konten ini terlalu panjang ya, kita coba tampilkan 100 karakter saja. Bagaimana caranya? Kalau di handlebars kita akan membuat suatu helper. Bagaimana caranya? Di sini saya sudah sebelumnya di dokumentasinya cara membuat helpernya itu seperti ini. Jadi kita pergi ke index, misalkan di sini kita buat cons helpernya, misalkan helpers, terus sama dengan ini merupakan sebuah objek, misalkan limit string, nama helpernya lah ya, limit string. Nah, di limit string ini merupakan sebuah function. Nah, parameternya misalkan kita masukkan dua parameternya, misalkan string pertama, parameter pertama adalah konten, dan parameter kedua adalah limit stringnya, limit. Jadi kita akan return misalkan konten dot substring 0 dan limit. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Selanjutnya kita register helper ini di engine-nya kita, helpers. Oke, ini sudah kita simpan helpersnya kita di sini ya. Sekarang kita bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggil helpersnya adalah gampang sekali. Misalkan di indeksnya ini. Nah, di sini kontennya ini kita misalkan kita panggil nama helpersnya adalah limit string. Parameter pertamanya adalah konten, dan parameter keduanya adalah berapa banyak string yang akan ditampilkan. Nah, oke, kita simpan, kita refresh. Terus kita coba reload sekarang, reload. Nah, di sini sudah teman-teman lihat, harusnya dia akan menampilkan banyak, tapi kita hanya menampilkan 100 string agar tidak terlalu panjang. Kalau detailnya dia akan tetap panjang. Nah, misalkan saya copy lagi ini, saya buat dia makin panjang, table post. Nah, di sini kan masih panjang juga. Kita edit misalkan, saya tambah, saya simpan. Kalau di table dia akan panjang. Nah, kalau di blog
karena sudah kita menggunakan helper, dia akan tetap pendek, hanya 100 karakter. Oke, misalkan di table ini juga kita tambah suatu limit string juga ya. Misalkan di list post. Di list post ini di mana dia? Di sini. Oke, di sini kita akan masukkan this content limit 100. Oke, coba saya refresh sekarang. Oke, dia hanya menampilkan 100 karakter. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak banyak lah. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk menampilkan detail post untuk blog kali ini. Untuk playlist ini mungkin sampai di sini, atau mungkin ada fitur selanjutnya seperti autentikasi, login, logout, dan beberapa fitur lainnya, tapi mungkin saya buat terpisah. Tapi untuk membangun blog dengan menggunakan Node.js Express ini sudah sangat cukup sekali, karena ini fitur CRUD-nya sudah sangat lengkap sekali ya. Create udah, update udah, delete udah, dan sampai menampilkan detail pun sudah ada detail post seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-temannya. Semoga bermanfaat buat teman-temannya. Silakan update semua tampilannya, menurut teman-teman mana yang lebih keren menurut teman-temannya. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial berikutnya dari channel saya. Jangan lupa di share juga ke teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan informasi dan konten yang menarik dari channel ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.